ingin ibu-ibu ini ada kegiatan gitu loh, ada kegiatan pemberdayaan. Biasanya kan kalau kita kenal ibu-ibu energinya kan kuat banget gitu ya. Energinya kan ada biasanya ras terkuat di bumi. Makanya itu. Makanya aku berpikiran kalau ras terkuat di bumi, jadi ini pasti bisa kita ini manfaatkannya dan hal positif ya. Jadi di kesenian. Jadi ibu-ibu itu aku ajak buat membuat karya gitu, membuat karya. Ayo ibu. Halo teman-teman Daluang, selamat datang di podcast Daluang. Kita masih di episode perdana kita dan spesial. Dan di episode pertama kita, di sesi yang kedua ini kita spesial karena ada dua host ya. Ada host besar dan host kecil. Oke, karena dia nggak bisa lepas dari aku. Oke. Nah, kali ini kita kedatangan spesial guest star juga. Seorang perupa dan juga seniman muda. Wah, penasaran? Dan ini juga kayaknya familiar banget untuk teman-teman Daluang karena gue star kita ini juga terlibat di salah satu proses pertunjukan teater kotean. Kira-kira siapa ya? Langsung aja kita sapa. Please welcome Raffi Siras. Tepuk tangan dong. Apa kabar Mas Raffi? Salaman dulu. Oke. Kabarnya baik. Alhamdulillah. Iya, kabarnya baik. Oke, sekarang lagi sibuk apa Mas? Kalau aku sekarang kesibukannya masih seputar ini sih, seputar ya aku kan fokusnya di pendidikan kesenian. Jadi ya ada ngajar juga sama anak-anak ya, ngajarin anak-anak. Terus aku juga ngajarin batik juga di sanggarku kebetulan dan ya masih bikin ini sih kegiatan edukasi tentang seni rupa ya, keseni rupaan. Oh berarti kamu tuh fokusnya di edukasi soal seni? Iya. Seni di bidang pendidikan gitu kah? Jadi aku mengedukasi ya, biasanya mengedukasi kepada anak-anak melalui media seni rupa. Kebanyakan audiensnya anak-anak kah? Ini bisa menjadi calon-calon muridnya Mas Raffi. Oh iya, boleh banget. Barangkali nanti kalau misal TK mau mewarnai juara 1 juara gitu ya, 1 nanti langsung hubungi Mas Raffi. Hubungin aku boleh. Oke. Tapi bergabung, kalau nggak salah bergabung di sanggar apa Mas? Aku pernah lihat nih di bio-nya. Kalau ya aku sekarang lagi ngurusin sanggar ya. Sanggarku di Sanggar Mbah Guru yang ada di Lamongan. Nah, aku di sana jadi leader untuk edukasinya. Jadi bagian untuk pengajaran kepada anak-anak ataupun orang-orang yang memang mau belajar ke sanggar gitu. Jadi fokusku jadi leader dan mentor di sana ya, jadi guru seni rupa. Mentor gitu ya. Yeah. Leader mentor untuk edukasi seni. Edukasi seni. Itu berarti audiensnya nggak cuma anak-anak, ada juga orang-orang yang pengen seni gitu ya? Iya, jadi nggak cuma anak-anak. Kita kan kalau berbicara tentang kita mau belajar kesenian itu biasanya ada ruang-ruang alternatif. Nah, ruang-ruang alternatif ini kan tidak seperti sekolah kebanyakan. Sekolah kan di sini kan terbatas oleh sekat antara ruang, antara waktu. Nah, kita lebih berbasis masyarakat. Jadi ruangannya itu tidak terbatas. Maksudnya di sini kapanpun boleh, nggak terikat pada jam pelajaran ataupun tidak terikat pada tempat. Oh, harus di kelas, harus ini enggak. Jadi kalau di sanggar kita lebih fleksibel gitu. Jadi lebih enak gitu. Nyantai berarti ya belajar seninya ya. Belajar seni kan harus nyantai. Enak. Oh iya, belajar seni memang harus nyantai. Tapi metode yang digunakan terus pertama kan katanya tadi beda ya sama pendidikan secara inklusif di sekolah atau institut. Itu gimana tuh pendidikannya sama masyarakat gitu? Metodenya apa yang dipakai? Oke, mungkin kalau metode yang aku gunakan pada ketika aku mengajarkan seni rupa ya kepada anak-anak baik itu di sanggar ataupun di kegiatanku. Itu memang ada sedikit perbedaan Nabila. Jadi kalau di sekolah kita kan terikat pada kurikulum tentunya, kurikulum ataupun terikat pada jam pelajaran, ada silabus. Nah, kalau di sanggar itu kita lebih kita mau bikin apa sih hari ini? Kita mau menghasilkan karya apa? Nah, itu tidak terbatas pada harus ada kegiatan yang memang dibatasi oleh yang namanya seperti kurikulum gitu ya. Jadi kita lebih fleksibel, lebih enak, lebih enjoy dan harapannya anak-anak itu tidak hanya dia sebatas tahu akan
proses pembuatan sebuah karya seni ya, tekniknya gitu, tapi juga lebih ke bagaimana seni itu hadir dalam masyarakat gitu sih. Wow, berarti itu purpose atau visi misi dari Iya, betul. pengajaran atau edukasi seni ke masyarakat Masyarakat tadi. betul. Ya. Tapi fun fact-nya, Mas Raffi ini kakak kelas saya, jadi kita kayak ketemu Iya. lagi di Ketemu sini, lagi. begitu. Sebelumnya udah pernah jadi seorang pemateri juga di workshop Iya, yang studi Daluang waktu kemarin ya, Iya Ekoprint betul, ya. di Ekoprint juga. Ini salah satunya nggak sih Mas? Nah, ya ini dihadirkan secara khusus buat teman-teman yang nonton ya. Jadi ini salah satu produkku juga dari hasil riset. Nah, ini spesial sih Nabila sebenarnya. Jadi ini tuh yang membuat adalah dari kelompok masyarakat gitu loh. Oh, ini? Kalau masyarakat? Ini dibuat oleh ibu-ibu gitu. Bukan Mas berarti, Mas mentornya waktu Iya, dibuat sama ibu. iya betul. Jadi, I see. jadi aku di situ hadir sebagai orang yang ingin ini sih produk. Ingin ibu-ibu ini ada kegiatan gitu loh, ada kegiatan pemberdayaan. Biasanya kan kalau kita kenal ibu-ibu, energinya kan kuat banget gitu ya. Energinya kan ada biasanya ras terkuat di bumi. Ras terkuat di bumi, makanya itu. Makanya aku berpikiran kalau ras terkuat di bumi, jadi ini pasti bisa kita ini manfaatkannya dalam hal positif, ya. Jadi di kesenian. Jadi ibu-ibu itu aku ajak buat membuat karya gitu, membuat karya. Ayo ibu-ibu biar nggak ini ya energinya terpakai gitu kan. Ayo kita buat gitu dan mereka sih sangat happy gitu, bahkan menunggu-nunggu kapan lagi mas gitu. Nah ini salah satu hasil dari ibu-ibu tadi. Nah ini Ekoprint gitu ya, Ekoprint tapi dibuat menjadi produk tas. Produk tas. Tapi jangan gitu mas, sekarang saya sudah jadi ibu-ibu masalahnya ya. Salah satu ras terkuat. Tapi ini dalam proyek rangka apa ya mas? Dalam rangka apa bisa menghasilkan produk sebagus ini? Kalau ini aku berangkatnya dari ini sih, dari kampus ya. Dari kampus kebetulan kalau kita belajar jadi seorang mahasiswa, kita ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi tuh, ya kan? Ya itu kan ada salah satunya ada pengajaran, pengabdian. Nah, aku lebih ke pengabdiannya itu. Jadi ketika aku mengabdi itu tadi, aku kan cari pertama ini kan karena aku dari ini ya di Surabaya ya sekarang di Surabaya. Kebetulan bersinggungan dengan orang-orang masyarakat sekitar. Di sekitar Surabaya, oke. Nah di situ aku menemukan bahwa memang ya setiap kota itu punya problemnya masing-masing gitu ya. Nah dari problem situ aku dapatkan, terus aku riset bersama, kebetulan aku tidak sendiri, ada tim juga dari teman-temanku di kampus. Nah itu menemukan bahwasanya memang ada yang namanya hama eceng gondok itu kan biasanya kan menutupi sungai-sungai itu tadi kan ya. Banyak sih di Surabaya. Nah itu makanya apalagi Surabaya itu daerah muara yang mana sungainya kan besar-besar dan biasanya itu kurang pemeliharaannya ya. Iya, kurang pemeliharaan dari dari lingkungan sekitarnya, tidak memanfaatkan. Aku sungaiku ini ada hama eceng gondok nih, kita dibiarkan aja, lama-lama kan menumpuk menghambat aliran sungai. Nah dari situ aku ngobrol sama ibu-ibu, terus didapatkan, Bu gimana kalau kira-kira kita bikin karya Bu gitu ya, bikin kegiatan yang jenengan itu bisa suka juga, bisa have fun gitu. Nah, udah mas, ayo kita bikin. Ada peluang sikat. Jadi ya udah, aku langsung sama teman-teman bikin kegiatan. Terus aku riset dulu. Jadi kan sebelum kita berkarya itu ada yang namanya tahapan riset. Selalu ada riset ya mas? Selalu ada riset. Karena kenapa kok harus disertai dengan riset? Karena dalam menciptakan sebuah karya yang mempunyai filosofis, mempunyai value, ya kan? Terus juga tujuan utamanya sih berdampak sebenarnya. Jadi karya seni itu selain estetik, kalau bisa juga harus berdampak gitu ya, berdampak buat masyarakat sekitar. Nah itu yang poin kerennya di situ sih kayaknya. Iya. Jadi dari situ terus aku manfaatin jadi Ekoprint, jadi Ekoprint. Kemudian aku sebenarnya menemukan kegagalan di situ. Waduh, gimana tuh mas? Coba ceritain. Jadi kegagalannya ini ketika aku membuat Ekoprint dari eceng gondok itu ternyata tanaman eceng gondok ini tidak bisa mengeluarkan warna. Gitu. Berarti nggak semua ya tumbuh-tumbuhan itu bisa dijadikan untuk metode Ekoprint ini? Iya, karena
eceng gondok ini tidak memiliki apa ya, zat taninnya itu kurang. Jadi yang mewarnai daun, yang mewarnai tumbuhan itu yang dimakan zat tanin itu zat tanin. tidak sebanyak teman-temannya yang lain. Nah, jadi ditemukan di situ, akhirnya aku modifikasi tekniknya. Itu. Jadi aku membawa teknik namanya teknik iron blanket. Iron blanket. Jadi iron blanket itu dibuat kemudian seluruh bagian eceng gondok itu dimanfaatkan. Jadi tidak ada yang tersisa. Semuanya bisa dimanfaatkan, akarnya, daunnya, batangnya itu semua dibuat menjadi motif. Nah, ini bisa kece. Oke. Jadi ini hasil kreasi dari mak-mak ini, dari ibu-ibu. Terus jadi kayak gini. Ini. Tapi menarik banget sih Mas. Dari statementnya Mas Raffi tadi tuh, kalau misalnya seniman itu banyak banget dianggap oleh beberapa orang ya, oknum-oknum kalau ya main-main dan segala macam. Tapi poinnya itu adalah bagaimana caranya seni itu bisa berdampak ke masyarakat. Betul. Salah satunya ini loh, mencegah limbah eceng gondok di beberapa sungai-sungai di perkotaan terutama Surabaya. Lalu aku tuh tadi tuh melihat beberapa poin-poin nih. Mas Raffi ini ke arah seni kegiatannya itu lebih ke sosial. Iya, kebetulan. Ceritanya tuh gimana tuh? Ceritanya kenal seni dan kok bisa mengarah ke sosial gitu seninya itu, bergeraknya di sosial. Gimana Mas? Jadi kalau ditelisik ke belakang ya Nabila ya, kalau bicara tentang kesenian itu sebenarnya ini sih apa ya, sangat berdampak pada diriku gitu loh. Maksudnya kita kan berkesenian itu kan banyak melibatkan rasa, melibatkan pikiran, melibatkan tenaga. Jadi aku mempercayai bahwasannya memang kita bisa berbuat banyak itu lewat kesenian. Berbuat banyak hal itu lewat kesenian. Ini bener-bener mind blowing banget ya. Banyak banget perspektif kalau misalnya seni itu gak bisa ngapa-ngapain, cuman ya bisa dilihat, keindahan. Tapi ini poinnya adalah seni itu gimana caranya bisa berdampak ke masyarakat. Berdampak ke masyarakat. Ya, jadi setelah sudah ibaratnya sudah memang ada dalam diri kita, ya bagaimana kita merawatnya. Merawat berkesenian itu kan banyak hal ya cara. Salah satunya ya membuat karya ataupun juga bisa mengedukasi kepada orang-orang di sekitar kita ataupun juga kita bisa melakukan kegiatan apresiasi karya seni. Nah, karena di perjalananku selama ini dari kecil hingga sekarang itu banyak orang yang terlibat sehingga bisa berproses sedemikian rupa. Nah, aku berpikirnya aku saat ini tuh karena banyak orang di belakangku. Jadi ya aku kenapa memang termotivasi, berarti aku memang harus bisa memberikan dampak gitu loh ke orang-orang. Mungkin bukan orang yang di belakangku ya, tapi melalui orang lain gitu loh. Melalui orang lain. Jadi aku interestnya ke situ, interestnya ke sosial, lebih ke sosial. Jadi, bagus banget sih. Aduh, aku sampai merinding nih Mas ngedengerin visi misinya. Oke. Tapi keluarga adakah background yang seni atau mungkin sama gitu, selinier? Atau mungkin Mas Raffi ini menemukan diri gitu, jati diri ini? Ini memang banyak dirasakan oleh teman-teman ya, dalam artian banyak dari teman-teman mungkin di luaran sana yang mau berkesenian nih, tapi ternyata tidak ada support dari keluarga atau tidak ada support dari entah dari lingkungan yang membuat dia tuh jadi sulit untuk melakukan kegiatan berkesenian. Relate sih. Nah, itu ya alhamdulillah ya, baiknya itu tidak terjadi pada aku gitu ya, tidak terjadi, alhamdulillah tidak terjadi pada diriku, karena memang dari kecil aku sudah ibaratnya diberikan support, didukung oleh keluarga, orang tua dan juga orang-orang di sekitarku. Jadi memang memang ini sebenarnya bukan suatu paradigma ya, bahwa kalau kita tidak mendapat dukungan kita tidak bisa melakukan hal itu. Tapi kan kembali lagi kepada bagaimana merawat dalam diri kita. Jadi jangan ada paradigma kalau aku nggak dapat support system berkesenian entah dari keluarga aku, bukan berarti terus berhenti berkeseniannya. Jangan sampai ya. Jadi harus tetap kalau memang ini dirasa jiwa kita, bagaimana menghidupinya gitu loh. Bagaimana merawat tes berkesenian dalam diri kita. Nah, kalau background keluarga sendiri memang ayah sama ibuku memang pengrajin. Pengrajin. Ya, pengrajin dulu. Kalau ditelisik lagi ke atas,
Memang sudah ada darah seni gitu. Kalau dari cerita nenekku itu dulu beliau pernah jadi penenun gitu. Oh, Jadi penenun. Jadi tenun sustra atau tenun ini loh, tenun apa? ATBM yang bukan mesin. Jadi yang memang pakai alat ya tradisional masih itu. manual itu ya. Terus ibu itu suka apa ya bikin karya-karya sulam gitu. Jadi kayak apa? Dulu kakakku, adikku itu dibuatkan baju-baju bayinya gitu loh. Nah, jadi menyulam sendiri gitu. Mau dong. Jadi memang apa ya seperti itu ya. Ibu sukanya membuat karya itu. Iya. Terus ayah, kalau bapak itu dulu ini apa bikin songkok dulu. Songkok yang buat kita ini ya orang Islam sholat, kita sholat biasanya kan pakai peci yang hitam itu songkok itu. Nah itu namanya songkok, ya Mas. dulu pengrajin songkok. Terus juga beliaunya juga pengrajin tas gitu. Jadi bikin tas-tas kecil gitu, tas sling bag gitu banyak. Nah itu pengrajin itu. Cuma memang apa ya, memang itu sudah jadi kehidupan orang tua dulu. Jadi nah mungkin dari situ anugerah dari ini ya, dari Yang Maha Kuasa ya gitu. Alhamdulillahnya kok nurunnya ke aku, maksudnya rasa berkeseniannya tuh ada gitu. Jadi itu sih. Nah, terus lambat laun, terus itu tadi aku merasa ya ini mungkin apa ya, mungkin aku bisa nih apa hadir apa ya, menjadi diriku sendiri lewat berkesenian, lewat melukis, lewat menggambar atau membuat karya. Jadi dari kecil sudah melakukan hal-hal itu. Contohnya mungkin lomba, mungkin pasti kan kayak anak-anak kan ada lomba mewarnai, lomba menggambar. Dulu aku juga selalu ikut gitu, selalu ikut. Fun fact-nya biasanya teman-temanku itu, aku kan sering nih sama teman-teman dulu kan di depan rumah kan halamannya luas gitu. Jadi teman-teman itu ada yang main lompat tali, ada yang main peta umpet, ada yang sepak bola. Aku ikut main, tapi di tengah jalan aku tiba-tiba gabut gambar di tanah itu. Waduh, dari gambar kecil di tanah. Jadi gambar di tanah gitu. Jadi pelukis Anda. Iya, jadi pelukis di tanah dulu. Jadi ngelukis gambar di tanah. Nah, jadi dari situ terus kok dilihat sudah bisa menghasilkan bentuk-bentuk sederhana kayak bikin lingkaran, bikin kotak atau bikin apa itu biasanya sudah terlihat. Jadi dari situ akhirnya oke lah, bisa kalau di sini. Akhirnya sampai keterusan sampai sekarang, alhamdulillah bisa berkesenian gitu. Itu sih. Berarti emang dikit-dikit diwariskan dari keluarga ya, melalui hal-hal kecil, lalu ternyata berkembang dan ditiru sama Mas dan termotivasi sampai menekuni sampai sekarang. Iya, gitu betul. ya. Banyak banget hal-hal yang sudah diproduksi karya-karyanya gitu ya. Oke. Boleh dong ceritain, maksudnya karya-karya yang udah pernah dirilis di pameran-pameran. Aduh, siapa sih yang pasti nggak kenal? Kemarin aku terakhir lihat itu di pameran Sengkuni loh, Mas. Iya. Yang apa ya? Judulnya Burn. Itu karya tekstil. Jadi aku buat batik terus dipamerkan di pameran Sengkuni, itu judulnya Burn. Itu mengangkat tentang bagaimana sebuah kelahiran dari diri kita gitu ya. Jadi kelahiran itu kan bisa mengartikan banyak hal ya, kehidupan atau pilihan-pilihan. Ketika kita lahir, kita dilahirkan secara ibaratnya bersih gitu ya. Tapi kan kedepannya kita dihadapi oleh tantangan mau jadi figur seperti apa gitu loh. Mau jadi orang yang baik atau orang yang buruk. Aku menggambarkan lewat batikku itu dengan menggunakan teknik ini ya, batik tulis. Batik tulis. Kemudian visualisasinya itu aku menggunakan ekspresi spontan. Jadi menggunakan cipratan-cipratan yang aku bentuk sedemikian rupa. Ya itu bermakna kelahiran yang memang dibuat secara spontan gitu. Nggak dicanting tulis menggunakan sketsa dulu atau enggak, tapi itu langsung spontan. Jadi karya itu bisa ada spontan gitu juga atau bisa terkonsep, itu bisa. Jadi mau gimana arahnya gitu aja sih. Setelah kita ngomongin soal batik Burn tadi yang ada di pameran, aku penasaran sama lukisan yang di sini nih, Mas.
kira-kira ini punya makna atau filosofi atau backstory yang seperti apa nih? Ini coba kamu terka dulu. Ini kira-kira ngomongin apa ya? Interpretasi kamu apa ini? Apa ya? Sesuatu yang gagah. Ya, oke. Karena di sini ada batiknya, terus dia tuh juga tegak melihat ke arah kanan. Oke. Ya seperti itu sih. Kira-kira Oke, apa oke. sih? Kira-kira apa Mungkin ya? teman-teman bisa ini ya menginterpretasikan lain juga ya. Komen aja di bawah. Oke, Kira-kira komen ini di apa bawah. ya? Kira-kira ini apa ya? Kira-kira ini apa?